Iya, karena mungkin kalau misalnya orang yang suka hidupnya dari siang ke malam, dia udah nggak peduli soal penampilan nih kayaknya. Kayak yang penting ya udah gue kerja, ya udah yang penting gue nulis, ya udah yang penting semuanya terpenuhi gitu. Tanpa dia sadar kalau misalnya waktu itu lagi, balik lagi waktu sering banget menelan kesempatan, cinta, dan kehidupan yang kita pilih. Reval, untuk mendalami karakter Dabu sendiri, kamu mencari referensi orang lain atau diri sendiri? Oke, jadi awalnya ini sebenarnya discuss dulu sama Mas Putut ya sebagai penulis dari novel ini sendiri. Jadi sebenarnya gue nanya juga banyak, gimana sih si Dabu? Sebenarnya Dabu Ramalnya tuh gak ada kalau di novel, digambarkan sebagai aku. Nah yang gue rangkum ini adalah lebih ke pola pikirnya Dabu gitu, lebih ke backgroundnya dia itu seperti apa. Makanya pas ketemu Mas Anu, dibentuk nih Dabu Ramal ini seperti apa, dan itu yang membuat cukup sulit karena kadang hal-hal yang kita nggak tahu ada di buku kita harus visualkan di film gitu. Ya sisanya semoga bisa terwakili lah Dabu Ramal di visual film ini. Seberapa persen sih kemiripan Dabu sama Reval Hadi tadi kan cerita ada? Aduh, berapa persen ya? Ini pertanyaannya karena emang gue nggak ada pasangan apa gimana nih? Sama-sama ini. Pastinya pengalamannya hampir mirip. Terus juga gue pernah merasakan, gue ngerasa udah menemukan sosok yang tepat, tapi waktunya itu yang kayaknya belum gitu. Dan akhirnya gue maksain lagi, pengen banget menempatkan waktu, tapi ternyata orangnya itu bukan yang gue mau. Jadi memang kalau untuk kemiripan dari segi love life, ya bisa dibilang 20-30% lah, tapi jangan ditiru ya. Kita takutnya orang kayak mereka berarti sama gitu. Enggak, kok berbeda, cuma memang pengalaman hidupnya atau kecintaannya kurang lebih sama. Memang seorang Reval sendiri mencari sosok pasangan itu seperti apa sih mungkin? Gue sih sejauh ini memang selalu menilai orang itu benar-benar dari watak, karakter, terus juga cara dia menghargai orang tuanya, cara dia bisa menghargai waktu, uang, dan hal-hal yang sebenarnya gak semua orang pikirin, tapi tuh detail-detail yang kayak gitu tuh gue bisa melihat kalau nih orang ini kayaknya memang orang yang gue butuhin gitu. Jadi udah bukan lagi soal keinginan ingin menggambarkan perempuan gini, tapi emang yang bisa buat selamanya, yang bisa mengerti luar dalam gitu, yang bisa paham sih, itu yang paling sulit yang dicari sekarang. Tapi Reval baru-baru ini aja sih, baru setahun lah. Tapi Reval lu termasuk orang yang juga ngikutin inner voice lu nggak? Kayak ini kayaknya nggak sesuai nih. Gua 50-50. Kadang gua udah percaya sama inner voice gua, tapi gua didukung juga sama gua punya support itu juga banyak sih, itu banyak. Paling mereka yang membantu untuk meminimalisir inner voice gue ini untuk menjadi yakin nih, untuk menjadi keputusan. Kalau dari keseluruhan cerita ini ada nggak yang pada akhirnya bermanfaat buat diri lo pribadi gitu, sebagai ya ada quote-quote yang akhirnya lo inget banget yang jadi pasti di sini banyak banget hal-hal yang menurut gue bikin gue terbuka gitu akan sebuah cerita. Salah satunya ini, film ini tuh yang kita bisa bilang sebenarnya seringan, tetapi itu maknanya dalam gitu. Banyak banget hal-hal yang kita merasa kita benar, tapi sebenarnya itu nggak sesuai sama perjalanan hidup kita gitu. Karena kita maksain sesuatu, tapi kalau emang bukan jalannya, kenapa harus dipaksain gitu. Tapi film ini membuat gua sadar kalau segala sesuatu itu nggak perlu dan harus dipaksakan. Ya kita refleksi diri apa yang salah dari kita, terus juga harus bisa tahu yang kita mau itu sebenarnya apa, belajar dari kesalahan dan pengalaman. Kalau buat seorang Reval sampai sekarang belum mendapatkan cinta yang tepat, waktunya tuh kenapa tuh? Ya belum aja, kadang udah ngerasa tepat, tetapi ternyata ya itu balik lagi banyak banget obstacle sih, apalagi dalam pekerjaan sekarang. Terus juga gue cukup family man gitu, jadi kadang untuk punya pasangan itu dia juga kadang merasa kurang diperhatikan gitu. Itu padahal balik lagi ya belum saat. Buat Reval dan Dagu sendiri nih, mungkin Buat siapa? Reval dan Dagu ya. Oh udah. Ya, mungkin menjalani hubungan diam-diam atau langsung memilih menikah sih? Sebenarnya gue emang orangnya cukup private, jadi
gue mau lihat lagi ke depan ya, karena takutnya sebenarnya kalau misalnya udah bisa mempublish pasangan itu berarti harus sudah siap dengan banyaknya misalnya gangguan luar dan lain-lain gitu. Itu yang sebenarnya gue hindarin sih. Gue pengen kita bener-bener berdua dulu nih untuk tahu satu sama lain gitu, untuk membangun ini pelan-pelan gitu. Kalau misalnya udah kuat ya buat dipublish ya oke. Dan kan ini kan kerjasama the first time dengan Mas Hanung ya. Gimana sih untuk Mas Hanung ada tes dulu nggak sih untuk sosok Dapu itu sendiri seperti apa? Mas Hanung ini luar biasa ya. Menurut gue apa yang ada di pikirannya tuh sebenarnya agak-agak kayak Dapu juga gitu. Dan pas lagi di set itu gue ngerasa ngelihat banyak juga apa ya, imajinasinya Dapu yang dituangin oleh Mas Hanung yang gue serap gitu. Itu yang di lokasi yang benar-benar gue bekerja keras untuk bisa istilahnya itu memvisualkan apa yang Mas Hanung mau. Berarti ada kesulitan untuk kerjasama? Sulit pasti ada, karena kan ini aksennya juga aksen Jawa gitu. Terus juga saat mendadak improve juga bahasa Jawa ya guys, jadi gue agak waduh gimana nih. Cuman emang Mas Hanung orangnya sangat-sangat open ya. Gue diskusi sama dia bukan saat diskusi itu bukan lagi melihat dia gue aktor, dia director gitu, tapi lebih ke nih ini yang di otak gue soal Dapu Ramala, menurut lo gimana? Ini kayak gini. Iya mas, bener kayak gini. Ya udah, jalanin. Oke, hal baru apa yang akhirnya lo dapetin ketika main sama di daerah sama Mas Hanung ya, kayak yang Kenapa? mikir Pengalaman apa? hal baru apa? Hal baru. Ya, ini pertama kalinya gue ngambil film juga bahasa Jawa. Cuman pun dia tuh masih si Dapu ini sebenarnya karena dia lingkungannya juga kayak si siapa namanya Manu aja tuh orang Bali. Dia logatnya Bali. Jadi di sini sebenarnya cukup universal juga gitu. Semua orang mungkin bisa relate dengan keunikan masing-masing, punya warna baru. Ini salah satu film yang menurut gue banyak banget warna gitu, dan setiap karakter itu bisa mewakili perasaan orang-orang. Bahasa Jawa atau dialeknya aja yang logatnya aja yang Jawa? Dialek Jawa kalau misalnya sama keluarga. Kalau misalnya di rumah ya kayak kita aja lah. Kalau di luar nih anak-anak misalnya dari luar kota yang ke Jawa ya ke Jakarta, misalnya kayak gitu aja.